Oke, baiklah, kita akan masuk ke contoh soal sekarang. Untuk soalnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, jadi saya bacakan dulu soalnya. Sebuah peluru ditembakkan dari senapan yang terletak di tanah condong ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Nah, di sini kita harus menentukan kecepatan dan posisi peluru setelah 1 sekon. Oke, kita gambarkan dulu, kita proyeksikan kejadian yang ada pada soal. Jadi ini adalah seperti biasa, yaitu sumbu horizontal, dimana sini terdapat peluru yang mempunyai V0 dengan 50 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya yaitu 37 derajat. Dan yang ditanya adalah kecepatan dan posisi peluru setelah 1 sekon. Berarti dia bukan berada di kecepatan awal, tapi kecepatan saat dia menyentuh di 1 sekon. Nah, anggap pada waktu 1 sekon tersebut bolanya sudah berada di sini. Sehingga kalau kita proyeksikan, ini adalah Vx, ini adalah Vy, dan ini adalah kecepatan. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, pertama kita akan mencari Vx di sumbu X, dimana seperti yang teman-teman tahu, karena ini di sumbu X artinya konstan, maka Vx itu sama dengan V0x, yang artinya V0 kali sin kali cos alpha, yang artinya 50 meter per second dikali cos 37 ya, 37 derajat berarti 4/5, coret-coret menjadi 40 meter per second, yang artinya kecepatan pada saat setelah 1 sekon itu di sumbu X nya 40 meter per sekon. Lanjut ke kecepatan di sumbu Y. Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang pertama ya, pertama, dimana Fy sama dengan V0y. Dikarenakan ini mau naik, belum berada di titik puncak juga, maka gravitasinya bernilai negatif karena berlawanan Gt. Nah, V0y kita masukkan menjadi V0 sin alpha atau sin 37 derajat dikurang G-nya di sini kita gunakan 10 meter per sekon saja ya, agar mudah menghitungnya. Meter per second kuadrat dan dikali waktunya 1 second. Oke, di sini V0-nya 50 meter per second. Nah, S-nya bisa coret. Oke, kita turunkan dulu. Sin 30 derajat berarti 3/5, 50 bagi 5, 10, 30 meter per second. 30 meter per second dikurang 1 kali 10 ms berarti s kuadrat. Maka Vy nya menjadi 20 meter per second ya. Maka kita sudah mengetahui kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y setelah 1 sekon. Nah, maka dari kecepatan ini bisa kita resultankan atau kita gabungkan atau kita padukan
untuk menemukan berapa kecepatannya pada saat dia berada di sini atau melengkungnya. Maka V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kita masukkan Vx nya 40 ms kuadrat ditambah 20 ms kuadrat, maka sini menjadi akar 1600 ditambah ms ya, ms kuadrat s kuadrat ditambah 400 ms kuadrat, maka menjadi akar 2000. Sehingga akar 2000 berarti 20 akar 5 ms. Nah, maka kita sudah mendapatkan berapa kecepatannya saat dia berada di setelah 1 sekon bola peluru tersebut ditembakkan. Selanjutnya yaitu mencari posisi peluru setelah 1 sekon. Nah, untuk mencari posisi peluru ini kita langsung masukkan saja menggunakan GLB ini pada sumbu X, yaitu X sama dengan Vx dikali T. Jadi ini untuk mencari koordinatnya, atau di sini kita tulis saja sebagai X, Y. Nah, berapa X, Y nya setelah 1 sekon tersebut. Jadi di sini X sama dengan Vx kali T. Nah, Vx nya sudah kita ketahui berapa, 40 meter per sekon, dan T nya itu 1, maka X nya yaitu 40 meter. Kemudian Y, untuk Y kita berarti menggunakan yang persamaan kedua di GLBB, Y sama dengan Y0 tambah V0Y kali T. Y kali T berarti ini dikurang 1/2 GT kuadrat. Oke, langsung kita masukkan Y awalnya itu 0 karena dia dari bawah, dari horizontal ke ini 0. V0Y nya itu berarti 50 sin 37, yaitu 30 meter per sekon, dikali 1 kurang 1/2 G nya 10 ms kuadrat, T nya 1. Maka hasil Y tersebut berarti ini menjadi 30 meter per sekon dikurang 5 meter per second, maka menjadi 25 meter. Sehingga X dan Y nya koordinatnya kita dapatkan setelah 1 second, yaitu 40 meter di sumbu X dan 25 meter di sumbu Y, dari sumbu Y. Oke, kita lanjut ke bagian yang A. Oke, selanjutnya kita akan mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, sebelumnya kita sudah pernah menganalisis cara cepat atau persamaan yang sudah kita turunkan untuk mencari secara instan waktu maksimum pada saat
mencapai di titik tertinggi. Ini dimana Tmax yaitu fenol sin alfa per G. Maka fenolnya yaitu 50, masukkan. Sinnya 37, berarti sin 37 berarti 3/5 per 10. Nah, 10. Maka hasilnya 30 bagi 10 berarti 3 sekund. Ya kan? 5. Oke. Nah, ini adalah cara cepat mencari Tmax-nya. Namun bagaimana jika kita menggunakan cara yang manual gitu ya. Nah, di sini untuk cara manual yang kita gunakan yaitu adalah kita menggunakan persamaan yang pertama, di mana kecepatan Fy fenol Y negatif K kali T. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada saat di titik tertinggi, karena soalnya itu menanyakan waktu saat mencapai titik tertinggi, maka kecepatan di sumbu Y-nya itu akan menjadi 0 karena bola peluru tersebut akan berhenti sesaat. Maka saat kita substitusikan yaitu Vy-nya 0, fenol Y-nya berarti 50 meter per second dikali Vy berarti sin ya, sin 37 derajat dikurang 10 meter per second. Nah, baru kita kalikan T yang kita cari pada saat di titik maksimum. Berarti sin 37 3/5 berarti 30 meter per second dikurang, kita pindah ruas dulu di sini 30-nya agar lebih mudah ya, 10 ms per kali T. Maka Tmax dengan 30 meter per second per 10. Maka coret-coret jadi Tmax nya yaitu 3 second. Oke, hasilnya sama dengan cara cepat yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Oke, masih muat ruangan, berarti kita lanjut ke ini yang B. Ini kita lanjut yang ke C. Soal yang ke C yaitu yang ditanya adalah tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum itu kita juga sudah menjabarkan cara cepatnya, yaitu menggunakan Y0 ditambah V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi 2 gravitasi, 2 kali gravitasi. Coba kita substitusikan saja ya. Dengan Y0 tambah V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Karena Y0 nya itu yang di sini itu 0, maka kita masukkan saja Ymax 0 ditambah V0 kuadrat berarti 50 kuadrat ms kuadrat dikali sin 30 berarti 3/5 ya, jadi 9/25. 9/25. Ini sudah saya kuadratin ya, kemudian dikali 2 kali 10,
maka hasil darinya 50 kuadrat berarti 2500, terus dikali 9 per 25 dikali 20. Oke, bisa kita coret, dibagi 2 berarti misalnya itu 45 ya, 45 meter. Oke, jadi dengan kita menggunakan cara cepat kita akan mendapatkan 45 meter. Nah, namun bagaimana kita menggunakan cara yang biasa? Nah, untuk yang B ini saya hapus sebentar ya. Jadi untuk yang B itu jawabannya 3 second ya, saat waktunya saat berada di titik puncak. Sini saya tulis dulu B sama 3 T max 3 second. Nah, di sini kan kita menggunakan cara cepat. Nah, namun bagaimana jika kita menggunakan cara yang seperti biasa untuk mencari ketinggian maksimum itu atau Y max-nya? Kita gunakan yang kedua, kita substitusikan saja semuanya. Jadi Y max tulislah dengan Y0 tambah V0Y kali T tambah dikurang ya, karena dia berada di puncak dan kena terhalangnya oleh gravitasi, jadi minus GT kuadrat. Selanjutnya Y0 nya masih tetap 0, V0Y nya berarti 50 kali 3 per 5 berarti 30 meter second. T nya itu 3, tadi telah kita dapatkan kan 3 ya, dan kemudian 1/2 kali G nya itu 10 meter second, T nya itu 3 kuadrat. Oke, langsung kita masukkan saja. 30 bagi 3 berarti 90 dikurang 5 ke 90 dibagi 2 45, maka Y max nya yaitu 45 meter. Oke. Jadi mau pakai cara cepat atau kita jabarin gini, hasilnya juga sama ya, dengan syarat kita sudah mengetahui waktunya. Oke, kita berarti di C ketinggian maksimumnya atau Y max nya yaitu 45 meter. Oke, lanjut yang ke D. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari jawaban soal dari poin D dan poin E, dimana poin D yang ditanyakan yaitu lama benda di udara. Jadi untuk mencari lama benda di udara, yang dimaksudkannya itu adalah berapa lama waktu dari awal mulai bola ditembakkan hingga sampai ke tanah. Itu jadi kayak pokoknya waktu berapa lama lah dia untuk mencapai ke tanah di lintasan gerak parabola tersebut. Nah, jadi untuk yang D yang ditanyakan adalah T untuk mencapai ke tanah ya bilangnya tanah. Nah, jadi tadi kan kita sudah mencari kan T max-nya atau waktu saat dia berada di ketinggian puncak ini. Nah, sebelumnya juga saya sudah jelaskan, karena di sini jaraknya itu bolanya itu dari Y0 nya kedudukan awalnya mula-mula adalah 0 dan sampai ke akhir Y akhirnya juga 0,
maka ini menjadi simetri, sehingga bisa kita kalikan 2 dari Tmax ketiga ini. Jadi kayak waktu untuk mencapai titik puncak ini kan 3 second. Nah, sama juga artinya waktu saat sudah mencapai titik puncak ini ke daratan ini berarti juga 3 second. Kecuali jika bolanya di awal itu berada di suatu ketinggian, nah itu baru kita menggunakan prinsip gerak parabola yang lain. Itu nanti ada contoh soalnya. Jadi untuk mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan di udara hingga mencapai ke tanah untuk mendarat, itu kita kalikan 2 saja dengan Tmax-nya. Tidak perlu susah-susah kita cari dari awal lagi. Sehingga 2 Tmax-nya 3 second, maka hasilnya itu 6 second. Oke, ini adalah untuk lama benda di udara, yaitu 6 second. Nah, kemudian untuk yang E, ditanya adalah jarak horizontal ketika peluru jatuh ke tanah. Nah, berarti jarak horizontal ketika menyentuh ke tanah itu jarak terjauhnya. Oke, jadi ibaratnya itu, kalau misalnya tadi kan kita baru nyari X max ya. Nah, untuk mencari di sumbu X ini dengan jarak terjauhnya itu bergantung pada waktunya juga. Nah, di sini kita menggunakan persamaan GLBB atau untuk mencari posisi di X, yaitu V0 Vx kali T tanah. Kenapa kita menggunakan T tanah yang ini? Karena waktu untuk mencapai jarak horizontal peluru untuk mencapai ke tanah itu berarti waktu yang diperlukan sebuah bola yang berada di udara untuk mencapai ke tanah. Jadi kita menggunakan waktu tanah ini untuk mencari jarak terjauh yang sampai jarak terjauh di horizontal itu gitu. Jadi bisa kita langsung masukkan saja Vx nya, berarti kan Vx nya berapa Vx? Vx tadi 50 meter per second ya. Vx kan berarti V0 kali sin cos alpha ya, cos alpha kali Tmax. Tmax T tanah. Maaf. Nah, maka V0 nya itu 50 meter per second. Kemudian cosnya itu 30 derajat, berarti 4/5. Coret-coret jadi 40 meter per second. T tanahnya itu 6, maka hasilnya itu menjadi 46 240 meter. Sehingga jarak terjauh yang ditempuh oleh peluru yang ditembakkan dengan sudut 37 derajat itu untuk mencapai tanah sekitar 240 meter. Oke, itu adalah soal yang pertama. Kita akan lanjut ke soal yang kedua.